Di depan sebuah rumah ada seorang wanita yang sedang menyiapkan jualan gorengannya. Alhamdulillah, akhirnya semua siap juga. Kalau gini kan aku tinggal keliling dan juga jualan. Aku juga udah selesai nih beresin rumah dan juga nyiapin sarapan buat Mas Angga. Jadi aman lah. Dek, Mas boleh nggak sih ikut kamu bantu jualan gorengan aja? Loh, kenapa Mas? Bukannya Mas hari ini mau nyari kerja? Iya sih, tapi setelah Mas pikir-pikir lagi, mending Mas itu bantuin kamu jualan gorengan aja. Karena Mas bener-bener capek, cari kerja nggak dapet-dapet. Mas nyerah aja lah dek, nyari kerjanya. Astagfirullah Mas, jangan nyerah dong. Mas harus semangat. Aku yakin Mas pasti dapat kerjaan. Mas itu harus percaya. Kalau kita terus berusaha dan berdoa, pasti Allah kasih jalan Mas. Tapi dek, selama ini kan kita itu udah berdoa dan berusaha. Dan nyatanya Mas itu belum bisa dapat kerja juga. Ya berarti usaha sama doa kita tuh kurang. Harus kita kencengin lagi. Kalau Mas nyerah sekarang, usaha sama doa kita selama ini sia-sia dong. Iya dek, bener. Tapi kan nggak ada salahnya juga kalau Mas itu bantuin kamu jualan gorengan. Siapa tahu nanti kita itu bisa sukses jualan gorengan, ya kan? Mas, jualan gorengan itu sebagai sampingan. Mas itu kan harus punya kerjaan utama juga. Jadi sekarang Mas harus semangat lagi. Jangan nyerah dan fokus untuk nyari kerja. Iya ya dek. Jangan ragu-ragu gitu dong Mas. Mas harus seyakin-yakinnya. Iya dek, siap. Makasih ya kamu selalu menyemangatin Mas dan meyakinkan Mas untuk berusaha dan berdoa nyari kerjanya. Mungkin kalau Mas itu dapat istri selain kamu, Mas itu nggak bakal bisa bertahan. Iya Mas, sama-sama. Sebagai pasangan suami istri kan kita harus saling menyemangati, meyakinkan dan juga mendukung. Ya udah, sekarang mending Mas langsung berangkat nyari kerja. Siapa tahu Mas hari ini rezeki Mas dapat kerjaan. Siap dek. Ya udah kalau gitu Mas itu berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah suamiku nggak nyerah dan tetap mau nyari kerja. Ya udahlah, sekarang aku berangkat ngider jualan gorenganku dulu. Saat di jalan, Gorengan. Pak, Bu, Mas, dibeli. Winda, saya mau beli dong gorengannya 10.000. Alhamdulillah, iya ya Bu, sebentar ya. Ini saya bungkusin dulu gorengannya. Kebetulan banget, ini barusan aja saya selesai goreng. Masih anget-anget Bu gorengannya. Nah, ini Bu. Wah, iya. Ini uangnya. Ngomong-ngomong, kamu nih tiap hari apa ya? Jualan gorengan terus kayak begini. Iya Bu, bener banget. Pasti karena selama ini suami kamu itu belum bisa dapat kerjaan kan? Ya begitulah Bu, namanya juga lagi proses nyari kerjaan. Belum bisa langsung dapat. Tapi kalau menurut saya ya, itu prosesnya loh lama banget. Suami kamu itu loh udah lama nganggur nggak kerja-kerja. Kamu ini kok masih mau sih setia dan nemenin suami kamu yang nganggur itu? Ya tentu aja mau dong Bu. Sebagai seorang istri kan saya berkewajiban Bu untuk mendukung suami saya dalam keadaan apapun. Apalagi selama ini suami saya juga sudah mau berusaha. Iya sih, tapi usaha yang tidak membuahkan hasil kan percuma saja. Emangnya kamu tidak capek apa? Harus jualan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan suami kamu tidak menghasilkan uang. Nyari kerja aja tidak pernah berhasil. Iya kalau capek sih pasti Bu. Tapi saya nggak mau nyerah. Saya pengen tetap nemenin dan ngedukung suami saya. Karena saya yakin Bu, suatu saat nanti suami saya bisa dapat kerjaan. Jan, kamu ini memang kekeh banget ya. Jujur, saya salut, tapi kasihan juga. Ya sudah, saya bantu doa deh. Semoga suami kamu bisa dapat kerjaan. Saya baru ingat, saya belum jemurin baju. Saya pulang dulu ya kalau begitu. Iya Bu Inam, makasih loh. Winda pun melanjutkan berjualan hingga sore hari. Alhamdulillah, hari ini jualan gorenganku laris manis. Ya, walaupun masih ada sisa sedikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Astagfirullahaladzim, itu mobil siapa kok nabrak tiang listrik? Jangan-jangan itu pengendara mobilnya nggak sengaja lagi nabrak tiang listriknya. Waduh, aku samperin aja kali ya. Siapa tahu itu pengendaranya butuh bantuan. Winda pun menghampiri sebuah mobil yang menabrak tiang listrik.
Astagfirullahalazim. Pak, Bapak nggak apa-apa? Badan saya luka-luka gara-gara saya itu nggak sengaja nabrak tiang listrik ini. Untung aja tadi saya itu sempat bisa keluar dari mobil. Ya ampun, kok bisa sih Pak? Mobil Bapak ini nabrak tiang listrik. Ya nih, soalnya tadi saya itu buru-buru dan ngebut dan tiba-tiba mobil saya itu nggak bisa dikendalikan. Walah, jadi begitu ceritanya. Iya, aduh badan saya itu rasanya sakit semua. Mana saya itu lapar banget lagi dan juga haus. Bapak mau nggak makan gorengan jualan saya? Saya juga ada minum ini, supaya Bapak tuh bisa ngisi tenaga dulu, biar pas sampai rumah sakit Bapak nggak terlalu lemes. Boleh deh. Syukurlah kalau Bapak mau. Ini Pak, gorengan sama minumannya. Maaf ya Pak, kalau gorengannya udah dingin. Soalnya saya udah jualan dari tadi pagi Pak. Kebetulan ini gorengannya terakhir yang belum kejual. Ya nggak apa-apa. Tetap aja enak kok. Ini alhamdulillah udah selesai. Saya boleh minta tolong mbaknya untuk bawa saya ke rumah sakit nggak? Soalnya HP saya itu rusak. Jadi saya itu nggak bisa berhubungan siapa-siapa. Boleh Pak. Untung aja hari ini saya bawa HP. Kalau begitu saya teleponin dulu ya Pak ambulannya. Tak lama kemudian ambulans pun datang. Pak Dion kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun Winda memutuskan untuk tidak ikut. Saat di rumah, Alhamdulillah akhirnya sampai rumah juga. Sebenarnya aku masih kepikiran sih sama bapak-bapak tadi yang mobilnya nabrak tiang listrik. Seharusnya perlu nggak sih aku nemenin dia ke rumah sakit? Tapi kan aku bukan siapa-siapanya. Apalagi aku juga tadi udah sempet tuh nelpon keluarganya dari HP-ku. Jadi seharusnya aman nggak sih? Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Wah, Mas sudah pulang. Alhamdulillah. Gimana Mas hari ini nyari kerjaannya? Seperti biasa dek, Mas itu belum bisa dapat kerjaan, maaf ya. Gak apa-apa Mas, mungkin belum rezeki hari ini. Besok dicoba lagi ya, dan selalu berusaha. Ya dek, siap. Mas itu boleh nanya nggak sih? Kok kamu itu nggak pernah bosen sih ngedukung dan nyemangatin Mas buat nyari kerja? Padahal Mas itu kan nganggur, nggak bisa ngasih uang. Ya karena aku istri Mas. Tadi pagi loh udah aku jelasin juga. Kalau pasangan suami istri itu Mas harus saling mendukung dan juga nyemangatin. Tapi masalahnya Mas itu nggak dapat kerjaan. Udah dari lama banget loh dek. Emangnya kamu tuh nggak capek selama ini nemenin Mas yang kayak gini terus? Ya ampun, pertanyaan Mas ini mirip banget sih sama pertanyaan ibu-ibu yang tadi beli gorengan aku. Dengerin ya Mas, namanya capek itu pasti. Tapi aku nggak bakal ninggalin Mas dalam kondisi kayak begini. Kita harus berjuang sama-sama dari nol. Mas itu bener-bener beruntung punya istri kayak kamu ya. Makasih ya dek udah setia nemenin Mas dan selalu ngebuat Mas itu nggak menyerah. Iya, sama-sama. Udah, Mas nih dari tadi pagi bilang makasih terus. Ini kan udah kewajiban aku juga Mas sebagai seorang istri. Udah yuk, mending kita masuk ke dalam. Beberapa hari berlalu seperti biasa Winda telah selesai mengurus rumah. Ia langsung berjualan gorengan dan suaminya kembali mencari pekerjaan. Semoga hari ini Mas Angga bisa dapat kerjaan deh. Dan semoga juga hari ini jualanku laris manis kayak kemarin. Ya sebenarnya aku ngerasa sedih sih karena Mas Angga belum dapat kerjaan juga. Tapi nggak boleh. Aku harus tetap bisa nyemangatin Mas Angga supaya nggak nyerah. Karena kalau bukan aku siapa lagi coba? Tiba-tiba ada sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan Winda yang sedang berjualan gorengan. Ini mobil mewah siapa ya? Kok tiba-tiba berhenti di sini? Permisi mbak. Bapak bukannya yang pas itu ya, yang mobilnya nabrak tiang listrik? Ya mbak bener banget. Oh iya kenalin nama saya Pak Dion. Saya kesini mau mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan mbaknya beberapa hari yang lalu itu. Walah, iya ya Pak Dion, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Bapak. Kenalin Pak, nama saya Winda. Dan ngomong-ngomong gimana badan Bapak? Udah sembuhkah dari kejadian kemarin itu? Alhamdulillah sudah Mbak Winda. Itu semua karena Mbak Winda sudah ngebantu saya. Kalau Mbak Winda nggak ada pada saat itu, mungkin saya itu akan ditemukan lama dan keadaan saya itu akan lebih parah. Ya ampun Pak, itu cuman kebetulan doang. Menurut saya itu bukan kebetulan sih Mbak, tapi takdir. Oh ya ini Mbak tolong diambil ya uang dari saya sebagai bentuk terima kasih karena mbaknya itu sudah mau membantu saya. Nggak usah Pak, saya tuh ngebantu Pak Dion ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun.
Saya tahu sih mbaknya itu ikhlas membantu saya, tapi saya juga benar-benar ikhlas mau ngasih uang ini sebagai bentuk tanda terima kasih saya. Tapi saya nggak bisa Pak menerima uang sebanyak ini. Saya benar-benar minta maaf ya. Masya Allah, mbak ini benar-benar baik hati ya. Tapi saya itu merasa nggak enak kalau nggak memberikan apa-apa untuk mbaknya. Gini aja deh, gimana kalau saya itu bantu mbaknya? Siapa tahu mbaknya itu lagi butuh bantuan. Sebenarnya suami saya sekarang lagi kesusahan Pak nyari kerja. Boleh nggak kalau Bapak bantu suami saya supaya bisa dapat kerja? Wah tentu saja bisa mbak, suami mbak itu bisa langsung keterima di perusahaan milik saya. Jangan gitu Pak, saya nggak mau kalau suami saya langsung keterima kerja. Kan seharusnya suami saya menjalani prosedur melamar kerja pada biasanya. Udah nggak usah Mbak Winda, kalau sama saya itu bisa langsung kerja dan keterima. Apalagi kan emang saya itu tadi sudah nawarin mau bantuin. Ya toh, ini kartu nama saya, silahkan diambil. Di sini juga sudah tertera alamat dan nomor teleponnya. Jadi besok suami Mbak itu bisa langsung datang ke perusahaan saya ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya Pak Dion, terima kasih loh. Duh, tapi aku ngerasa nggak enak kalau nanti suamiku bisa langsung keterima kerja. Tapi ini kesempatan bagus supaya suamiku bisa kerja. Duh, jadi pusing deh. Udahlah, mending aku lanjutin jualan dulu. Pada sore harinya, Assalamualaikum, aku pulang. Waalaikumsalam loh dek, kok tumben pulangnya sore banget? Iya mas, soalnya tanggung tadi, gorengannya tinggal sedikit. Jadi aku muter ngider lagi deh untuk ngabisin gorengan. Oh iya mas, aku ada kabar gembira. Kabar bergembira apa itu dek? Jadi mas, beberapa hari yang lalu tuh aku nolongin seorang bapak-bapak yang mobilnya nabrak tiang listrik gitu. Namanya Pak Dion. Nah, tadi tuh aku disamperin sama Pak Dion yang udah sembuh. Terus mas, dia tuh ngasih uang sebagai bentuk terima kasih. Karena aku udah nolongin dia, tapi langsung aku tolak karena aku nggak bisa mas nerima uang itu. Pak Dion pun kemudian nawarin bantuan gitu. Ya terus abis itu aku ceritalah kalau mas itu susah banget dapet kerjaan. Ya terus jadinya gimana dek? Jadinya Pak Dion nawarin mas untuk mas itu kerja di perusahaan dia dan bisa langsung keterima. Tadi aku juga sempat dikasih kartu nama dia mas yang ada alamat dan juga nomor telepon. Katanya besok mas langsung disuruh untuk datang ke perusahaan Pak Dion. Yang bener kamu dek, alhamdulillah, makasih banget ya dek. Iya mas, sama-sama. Awalnya aku agak ragu sih mau ngasih tahu mas tentang hal itu. Soalnya aku nggak enak sama Pak Dion kalau harus langsung menerima suamiku kerja. Tapi setelah melihat ekspresi suamiku yang seneng banget, aku jadi lega. Kamu jangan malah ngelamun gitu dong dek. Iya mas, soalnya aku seneng banget ngeliat mas bahagia. Gimana nggak bahagia dek? Mas itu besok bisa langsung keterima kerja. Itu semua kan berkat kamu. Mas itu benar-benar beruntung punya istri kayak kamu ini. Tenang aja ya dek, Mas itu bakal berusaha kerja sebaik mungkin. Dan Mas itu bakal selalu setia sama kamu. Mas juga akan ngebuat kamu itu bahagia. Iya mas, iya. Malam ini kita siapin perlengkapan mas untuk besok berangkat kerja ke perusahaan Pak Dion. Keesokan harinya Angga pun langsung berangkat ke perusahaan milik Pak Dion dan setelah memperkenalkan diri, ia langsung diterima kerja di sana. Saya itu benar-benar terima kasih ya Pak, karena bisa langsung keterima di perusahaan Bapak. Sama-sama, kamu juga jangan lupa berterima kasih sama istri kamu, karena istri kamu itulah yang ngebuat kamu itu bisa keterima kerja di sini. Ya Pak, tenang aja, saya itu bakal berterima kasih banget sama istri saya. Selama ini juga istri saya lah Pak yang selalu menyemangati saya biar saya itu nggak menyerah nyari kerja. Masya Allah, kamu itu benar-benar beruntung ya punya istri seperti itu. Jangan pernah sakitin sedikit pun istri kamu ya. Nggak akan Pak, saya itu nggak akan menyakiti istri saya. Dan saya itu janji akan bekerja semaksimal mungkin. Saya pegang omongan kamu itu. Nah sekarang kamu itu bisa langsung kerja. Nanti asisten saya akan memberitahu kamu pekerjaan apa saja yang harus kamu lakukan ya. Siap Pak. Sejak saat itu Angga pun bekerja di perusahaan Pak Dion. Namun beberapa bulan kemudian, Assalamualaikum dek, Mas pulang. Ayo saya masuk. Iya ya Angga. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya mas pulang juga. Loh mas, wanita ini siapa? Kenalin, aku istri keduanya Angga. Ya dek, ini Rina istri kedua Mas. Apa? Istri kedua kamu mas? Mas, kamu gak lagi bercanda kan? Please lah mas, jangan ngeprank aku kayak begini. Gak lucu tahu. Ya ampun kamu nih pede banget sih jadi orang. Siapa yang ngeprank? Ini beneran. Iya Winda, beneran kok. Jadi tolong ya kerjasamanya sebagai sama-sama istrinya Mas Angga. Kita tuh harus rukun. Gak mungkin. Mas, kok kamu tega sih?
Bisa-bisanya loh kamu nikah di belakang aku tanpa izin dan juga tanpa ngomong. Nikah lagi itu nggak harus izin sama istri yang pertama lah. Jadi nggak usah lebay lah ataupun drama deh. Masih mending ya aku tuh nggak menceraikan kamu. Jadi ini Mas, balasan kamu setelah selama ini aku nemenin kamu dan berusaha supaya kamu bisa dapat kerjaan. Ketika kamu sukses, kamu dengan entengnya Mas ngebawa wanita ini. Ya ampun Winda, udah dibilang ya jangan ngedrama dan alay. Masih aja. Ya ampun enggak, kamu ini punya istri pertama gini amat sih. Jaga ya mulut kamu Rina. Kamu itu wanita asing yang gak tahu menahu tentang bagaimana keadaan si Angga dulu. Kalau kamu nemuin si Angga ini dalam keadaan gak punya kerjaan, apa kamu masih mau dijadiin istri kedua dia? Cukup ya Winda, kamu ini benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya ya kamu itu nampar istri kedua Mas. Sadar Mas, yang keterlaluan tuh kamu. Dan denger ya, aku gak sudi di madu. Aku bakal pergi dari rumah ini dan mending kita cerai aja. Ya udah sana pergi. Pada akhirnya Winda pun memilih bercerai dari Angga karena ia tidak sudi untuk dimadu. Permisi Pak Dion. Winda, kamu kenapa kok kelihatan sedih kayak begitu? Bukannya seharusnya kamu itu seneng ya? Soalnya suami kamu itu baru saya kasih bonus loh. Untuk apa Pak? Saya senang kalau suami saya sudah menikah lagi dan membawa wanita lain. Apa? Suami kamu menikah lagi? Iya Pak, suami saya nikah lagi sama wanita lain. Dan karena saya tidak sudi di madu, saya putuskan untuk bercerai Pak sama suami saya itu. Astagfirullahaladzim, suami kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Bukan keterlaluan lagi Pak, tapi sangat keterlaluan. Dan boleh nggak Pak, kalau saya minta Bapak pecat mantan suami saya itu? Jujur saya nggak rela Pak, kalau dia terus bekerja dan menikmati kesuksesannya dengan wanita lain. Tentu saja boleh, saya itu bakal langsung pecat dia. Kamu punya hak untuk minta saya itu pecat dia. Karena saya menerima dia itu karena kebaikan kamu, bukan karena kebaikan dia sendiri. Makasih ya Pak Dion, saya benar-benar minta maaf sudah ngerepotin Bapak. Ya sama-sama, dan kamu tuh nggak ngerepotin sama sekali kok Winda. Kamu tuh wanita yang baik hati, yang sudah mau menolong saya ketika saya itu kecelakaan dulu. Sudah, kamu jangan sedih ya. Besok saya itu bakal langsung pecat mantan suami kamu itu. Dan kamu yang akan kerja menggantikan dia di sini. Tapi Pak, saya nggak bisa kerja kantoran. Saya juga cuma lulusan SMA. Kalau masalah itu mah jangan kamu pikirkan. Nanti saya itu bakal suruh orang untuk mengajari kamu semuanya, ya. Saya mau kamu itu bisa sukses dan ngebuat suami kamu itu menyesal sudah melakukan hal sejahat itu sama kamu. Esokan harinya, ada apa ya Pak Dion? Tumben banget nyuruh saya itu datang ke ruangan Bapak. Nggak ada apa-apa kok, saya itu cuma mau mencat kamu aja. Mulai besok kamu itu tidak perlu datang lagi ke perusahaan saya untuk kerja. Loh, kenapa Pak tiba-tiba saya dipecat Pak? Saya ada salah apa Pak? Tiba-tiba Winda datang. Pakai nanya lagi. Sadar dong Angga, kamu itu sudah menyakiti orang yang ngebuat kamu bisa kerja di sini. Winda, kamu ngapain di sini? Bentar. Jangan-jangan kamu sengaja yang ngadu sama Pak Dion dan minta Pak Dion itu buat mencat aku. Kalau iya emangnya kenapa? Orang Pak Dion bilang sendiri kok kalau aku tuh ada hak ya untuk minta hal itu. Karena yang ngebuat kamu bisa kerja di sini itu aku. Gak bisa gitulah, itu kan udah lama. Lagian aku juga kan udah kerja sebaik mungkin di sini. Masih pede ya kamu bilang seperti itu? Harusnya kamu itu banyak-banyak berterima kasih. Karena Winda kamu itu sudah sangat memikirkan kamu dan meminta kamu untuk bisa kerja di perusahaan saya. Tapi kamu dengan bodohnya malah menikah lagi dengan wanita lain dan membuat Winda itu menderita. Bener tuh apa yang dibilang sama Pak Dion. Winda, kamu tuh jangan sepenuhnya menyalahkan aku ya. Pak Dion, saya itu nggak menyakiti Winda. Saya itu memang menikah lagi. Tapi saya itu tidak berniat menceraikan dia. Dia sendiri yang minta cerai sama saya. Angga, dengan kamu menikah lagi itu sama saja kamu itu sudah menyakiti dia. Wanita mana coba yang nggak sakit hati, sudah menemani suaminya dari nol, tapi ketika sukses suaminya malah menikah lagi. Kamu tuh harusnya malu Angga. Selama ini aku udah mati-matian ngedukung dan nemenin kamu saat susah. Tapi di saat kamu udah sukses, dan itu pun karena aku, kamu dengan entengnya menikah dengan wanita lain. Jaga ya mulut kamu Winda. Kamu itu jangan malah memperkeruh suasana. Kamu yang harusnya jaga sikap. Kamu di sini, kamu itu sudah saya pecat. Jadi kamu tidak ada hak untuk melakukan apa-apa di sini. Cepat pergi dari sini sekarang. Wah, tolong Pak, jangan pecat saya. Winda, aku minta maaf ya. Tolong minta sama Pak Dion buat gak mencat aku. Gak sudi. Pada akhirnya Angga pun dipecat dari perusahaan itu. Ia pun kembali menganggur dan hidup susah dengan istri barunya.
Sementara Winda hidup sukses karena bisa bekerja di perusahaan milik Pak Dion. Ini bagus nih, Dek.